Sebagai manusia yang terbatas, mengeluh adalah sesuatu yang pantas terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah mengeluh pada saat apa dan dengan cara bagaimana? Mengeluh pada saat penuh dengan beban berat dan masalah serta kemelut yang menghimpit itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan apa yang dikeluhkan itu bisa jadi justru semua unek-unek, semua beban yang diungkapkan. Tetapi yang paling penting di dalam mengeluh adalah kepada siapa kita mengeluh. Bila mengeluh ke orang yang salah atau ke sosok dan arah yang salah, maka keluhan kita bisa menjadi bumerang yang malah justru menambah masalah baru. Tetapi bila kita mengeluh ke arah yang tepat dengan cara yang tepat pada saat yang tepat, maka keluhan itu akan memberikan kelegaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang bukan saja mau mendengar kisah-kisah hidup kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang mau mendengarkan keluh kesah hidup kita. Karenanya hanya kepada Dialah arah yang paling tepat untuk kita berikan keluhan-keluhan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa lagi dari Mazmur 88. Kali ini ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Mazmur 88 yang isinya syarat penuh dengan keluhan demi keluhan dalam sebuah nyanyian yang merupakan ungkapan penderitaan dari pemazmurnya. Sesungguhnya mau memberitahu kepada kita bahwa mengeluh itu di dalam iman percaya kita adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kita bisa mengeluh, dan ini justru menunjukkan betapa rapuhnya kita. Dan kita perlu ungkapkan keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Dialah sebenarnya yang paling tepat untuk menerima keluhan-keluhan kita. Dan mengeluh kepada Tuhan yang tepat itu, dalam arti Tuhan yang tepat adalah Tuhan yang mau terbuka kepada apa yang kita keluhkan, membuka telinganya, mengarahkan hatinya kepada kita. Ini yang harus kita yakini terlebih dahulu sebelum mengeluh pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mendengarkan. Tetapi mengeluh pada Tuhan itu tidak selalu membuat masalah selesai dengan cepat. Kita lihat sepanjang Mazmur 88 dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-19. Isinya adalah keluhan yang berakhir justru bukan dengan nada kemenangan.
Tapi tetap seolah si pemazmur ini masih penuh dengan masalah yang belum selesai. Masih bergumul berat. Masih penuh dengan tekanan dan himpitan di dalam hidupnya. Ungkapan-ungkapan keluhan yang diucapkan oleh pemazmur ini sesungguhnya sebuah ungkapan keluhan yang tepat, dengan cara yang tepat, pada situasi yang tepat, dan arah yang tepat. Dan inilah yang menumbuhkan hikmat yang kuat dari keluhan itu. Bukan sekedar kelegaan bisa keluarkan seluruh unek-unek dan curahan isi hati, tetapi dengan mengeluhkannya kepada Tuhan dan mengarahkan mengaduh kepada Tuhan, bukan saja mengadu, tetapi mengadu dari hati yang sedang dilanda kemelut dan sengsara itu. Maka Tuhan dengarkan. Dialah sesungguhnya sumber hikmat yang paling kuat, yang membuat kita dapat berkiat, punya kiat-kiat untuk menghadapi kemelut yang sedang terjadi. Minta hikmat Tuhan untuk karuniakan kiat itu. Dan bukan saja kiat, tetapi hikmat Tuhan itu juga memampukan kita untuk tetap bergiat menghadapi kemelut hidup, sekaligus menghadapi hari esok yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Inilah sebenarnya Mazmur 88 sesungguhnya bukan Mazmur yang mellow atau muram, tetapi sebuah Mazmur yang dengan sebuah nuansa berbeda tetapi arah yang jelas serta keyakinan yang kokoh dari si pemazmurnya, yaitu dalam kondisi yang terberat pun dia datang kepada Tuhan, mengeluh dan mengaduh. Dan cara mengeluhnya pun dengan cara yang jujur, terbuka apa adanya yang dia rasakan, dia ungkapkan. Bagaimana ayat 5-8 itu sungguh berisi tentang bagaimana si pemazmur merasa dirinya dianggap orang-orang yang turun ke liang kubur. Seolah-olah kematian sudah mendekat. Dan digambarkan dia tidak berkekuatan lagi, sudah tidak punya daya apa-apa seperti mayat yang mau dibawa ke kubur itu. Dan disamakan juga dengan orang-orang mati yang terbunuh, yang terbaring dalam kubur dan tidak ada yang mengingat lagi. Bahkan di sini pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau tidak mengingat aku lagi, karena aku terputus dari kuasa-Mu. Aku ada di liang kubur paling bawah, dalam gelap, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan, aku tertindih. Dan disinilah kita melihat bagaimana kejujuran pemazmur mengeluh kepada Tuhannya. Hari ini ada keluhan apa dari hati dan hidupmu? Jangan merasa sungkan atau menunggu engkau baik baru datang kepada Tuhan. Ungkapkanlah segala keluhanmu, segala aduhmu dari hati yang paling dalam. Katakan itu kepada Tuhanmu. Dia sungguh ingin memberikan kepada kita hikmat-Nya bersama dengan Dia yang maha dekat. Tuhan menyendengkan telinganya kepadamu, karenanya hari ini ungkapkan dan curahkanlah isi hatimu. Sebagaimana adanya kita, Dia menerima kita. Karena yang maha dekat selalu ada bersama dengan kita. Amin.